Kalian pernah dengar tentang teleportasi? Ya, teleportasi yang sering kita lihat di film-film sci-fi, di mana karakter-karakter bisa berpindah tempat dalam sekejap. Bayangkan, bangun tidur di Jakarta, dan dalam hitungan detik sudah berada di Bali, siap menikmati pantai. Keren kan? Tapi, tunggu dulu, kita tidak sedang membahas film atau cerita fiksi. Kita akan membahas teleportasi dalam dunia kuantum, yang mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat menarik dan, ya, bisa dibilang sedikit absurd. Pertama-tama, mari kita mulai dengan apa itu teleportasi kuantum. Teleportasi kuantum bukan berarti kita bisa berpindah tempat secara fisik seperti dalam film. Ini adalah proses di mana informasi tentang keadaan kuantum, suatu partikel dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan partikel itu sendiri. Jadi bayangkan kita punya dua partikel yang terhubung secara kuantum. Ketika kita mengubah keadaan salah satu partikel, keadaan partikel lainnya juga ikut berubah, meskipun keduanya terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Ini yang disebut dengan entanglement atau keterikatan kuantum. Keterikatan kuantum ini adalah salah satu fenomena paling aneh dalam fisika. Dua partikel bisa terhubung sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi pada satu partikel akan mempengaruhi yang lainnya, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Ini seperti memiliki telepati antara dua partikel. Misalnya, jika kita mengukur keadaan satu partikel dan menemukan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu, kita tahu dengan pasti bahwa partikel lainnya juga akan berada dalam keadaan yang berkaitan, meskipun kita tidak tahu bagaimana dan di mana. Sekarang, bagaimana cara kita menggunakan fenomena ini untuk melakukan teleportasi? Prosesnya dimulai dengan mempersiapkan dua partikel yang terentang. Satu partikel akan berada di tempat asal dan yang lainnya di tempat tujuan. Ketika kita ingin mentransfer informasi dari partikel pertama ke partikel kedua, kita harus melakukan pengukuran pada partikel pertama. Pengukuran ini akan mengubah keadaan partikel pertama dan secara instan mengubah keadaan partikel kedua, meskipun jaraknya sangat jauh. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Kita tidak bisa mengirim informasi dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Jadi, meskipun kita bisa mentransfer keadaan kuantum, kita tidak bisa mengirim informasi dalam arti tradisional. Sekarang, mari kita bicarakan aplikasi dari teleportasi kuantum ini. Salah satu bidang yang sangat menjanjikan adalah dalam dunia komputasi kuantum. Bayangkan jika kita bisa menghubungkan komputer kuantum yang terpisah dengan cara yang aman dan efisien. Kita bisa mengirim informasi kuantum tanpa takut akan gangguan atau pencurian. Ini bisa membuka jalan bagi pengembangan teknologi yang lebih canggih, seperti internet kuantum yang super cepat dan aman. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Teknologi teleportasi kuantum masih dalam tahap awal penelitian. Kita baru bisa melakukan teleportasi pada partikel-partikel kecil, seperti foton atau atom. Teleportasi objek yang lebih besar, seperti molekul atau bayangkan manusia, masih jauh dari jangkauan. Dan meskipun kita bisa memindahkan informasi kuantum, kita belum bisa melakukan teleportasi fisik seperti yang kita lihat di film. Kita masih harus mengandalkan metode transportasi tradisional untuk berpindah tempat. Ada juga pertanyaan etis yang muncul ketika kita berbicara tentang teleportasi. Jika kita bisa memindahkan informasi tentang keadaan seseorang, apakah itu berarti kita bisa menciptakan salinan orang tersebut di tempat lain? Apa artinya itu bagi identitas dan kesadaran kita? Ini adalah pertanyaan yang belum ada jawabannya dan menjadi bahan diskusi di kalangan ilmuwan dan filsuf. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teleportasi kuantum ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung, di mana informasi bisa berpindah dengan sangat cepat. Teknologi seperti internet dan smartphone telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, kita juga harus ingat bahwa meskipun teknologi ini sangat bermanfaat, ada batasan-batasan yang harus kita hadapi. Teleportasi kuantum adalah contoh sempurna dari bagaimana ilmu pengetahuan bisa mendorong batas-batas pemahaman kita
tetapi juga mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang masih harus kita pelajari. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Teleportasi kuantum mungkin terdengar seperti konsep yang jauh dari jangkauan kita, tetapi itu adalah contoh bagaimana sains bisa membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Kita mungkin tidak bisa teleportasi ke pantai dalam sekejap, tetapi kita bisa terus belajar dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita. Ilmu pengetahuan adalah tentang rasa ingin tahu dan penemuan, dan teleportasi kuantum adalah salah satu contoh menarik dari perjalanan itu. Jadi, jika kalian merasa terinspirasi untuk menggali lebih dalam tentang dunia kuantum, jangan ragu untuk mencari tahu lebih banyak. Ada banyak buku, artikel, dan video yang bisa membantu kalian memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik. Siapa tahu, mungkin di masa depan, kita akan menemukan cara untuk benar-benar melakukan teleportasi. Dan kalian bisa menjadi bagian dari penemuan itu. Ingat, sains adalah perjalanan, bukan tujuan. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan siapa tahu, mungkin suatu hari kita akan melihat teleportasi bukan hanya dalam film, tetapi juga dalam kehidupan nyata.